Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati dan saya takdimi kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Lubais HMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Unizah Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan tak lupa pula kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Haji Saifuddin Sufri dan Ibu Waqiatul Aqidah MPD, dan tak lupa pula kepada seluruh dosen Universitas Zainul Hasan Genggong dan para penguji, dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Syauda. Di sini saya dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Nur Syauda. Di sini saya dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peran Wakaf dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Hijau, Studi Kasus pada Lazisnu Kabupaten Probolinggo. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini, pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup. Namun dalam praktiknya, pembangunan ekonomi seringkali lebih menekankan pada aspek pertumbuhan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan akibatnya. Muncul berbagai permasalahan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, serta berkurangnya sumber daya alam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pola pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak lagi relevan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu konsep yang berkembang dalam menjawab permasalahan tersebut adalah konsep ekonomi hijau, atau bisa disebut juga green economy. Dan di sini saya mengangkat 4 rumusan masalah. Yang pertama di sini ada bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Lazisnu kepada Probolinggo. Yang kedua di sini ada bagaimana implementasi konsep ekonomi hijau dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Dan yang ketiga di sini ada bagaimana peran wakaf dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau melalui Lazisnu Kabupaten Probolinggo. Dan yang terakhir di sini ada apa struktur pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan wakaf untuk pengembangan ekonomi hijau. Dan di sini untuk tujuan penelitiannya juga ada 4. Yang pertama di sini ada untuk mengetahui pengelolaan wakaf pada Lazisnu Kabupaten Probolinggo. Yang kedua untuk menganalisis implementasi ekonomi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga di sini untuk menganalisis peran wakaf dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau. Dan yang terakhir untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatannya. Di sini ada banyak peneliti terdahulu yang memiliki banyak persamaan. Yang pertama di sini ada dari Muhammad Ridwan dengan judul Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan. Di sini persamaannya adalah membahas pembangunan berkelanjutan tidak fokus pada Lazisnu, tapi tidak spesifik pada wakaf. Dan yang kedua di sini ada penelitian dari Siti Rahmawati yang berjudul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Lazisnu. Persamaannya di sini adalah membahas wakaf produktif di Lazisnu, tapi perbedaannya tidak mengaitkan dengan konsep ekonomi hijau. Dan yang ketiga di sini ada Abdul Hakim dengan judul Optimalisasi Wakaf Produktif, yang mana sama-sama membahas wakaf produktif, tapi tidak fokus pada lembaga tertentu seperti Lazisnu. Yang terakhir di sini ada penelitian dari Denny Pratama yang berjudul Efektivitas Wakaf Produktif Lazisnu. Di sini persamaannya adalah di objek karena sama-sama menggunakan Lazisnu, dan wakaf tidak membahas ekonomi hijau. Perbedaannya tidak membahas ekonomi hijau. Di sini landasan teori yang pertama ada teori wakaf, yang kedua ada teori ekonomi hijau, dan yang ketiga di sini ada teori pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir di sini ada perspektif Islam. Di sini teori yang pertama ada teori wakaf yang mana akan membahas wakaf berproduktif, fungsi wakaf dan pemberdayaan ekonomi wakaf dan yang terakhir wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam. Di sini pengertian wakaf. Jadi konsep wakaf adalah wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sosial dalam ekonomi yang sangat penting. Secara umum, wakaf dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian harta oleh seseorang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa menghilangkan kepemilikan pokok dari harta tersebut. Dengan kata lain, harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan dan atau dialihkan.
namun manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini dasar hukum wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam untuk berbuat kebaikan serta menyalurkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai jariah, di mana manfaatnya terus mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Yang kedua, di sini ada wakaf produktif, di mana salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah wakaf telah menerapkan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dalam kesehatan sebagai contoh, misalnya di Mesir atau Saudi Arabia, di Turki dan beberapa negara lainnya. Pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dan hasil pengembangan wakaf. Di sini kesinambungannya manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah, pertanian, atau perkebunan. Gedung-gedung komersial dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai betapa kegiatan tersebut, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Pembahasan yang ketiga di sini ada ekonomi hijau atau yang sering disebut green economy. Merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Konsep ini berkembang sebagai respon atas kegagalan model pembangunan konvensional yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengabaikan dampak ekologis jangka panjang. Menurut United Nations Environment Program atau disebut UNEP, ekonomi hijau didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Ada ekonomi hijau dalam perspektif Islam. Dalam perspektif ekonomi syariah, ekonomi hijau yang dipahami sebagai sistem kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan dan kesejahteraan, tetapi juga menjaga keseimbangan alam serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan tidak boleh merusak ekosistem. Dan di sini ada pembahasan peran wakaf, di mana wakaf juga berperan dalam ekonomi hijau. Wakaf sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam memiliki peran yang sangat strategis dan mendukung pengembangan ekonomi hijau, terutama karena karakteristiknya yang bersifat berkelanjutan. Dalam konsep wakaf, harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang atau hilang, sementara manfaatnya dapat digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan masyarakat. Karakter ini menjadikan wakaf sangat relevan dengan prinsip ekonomi hijau yang menekankan keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan di sini ada pembahasan terakhir. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya ambil, yang pertama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, khususnya terkait peran wakaf dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau. Yang kedua, di sini ada lokasi penelitian. Saya mengambil penelitian ini dilakukan di Lazisnu, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Lazisnu merupakan lembaga yang mengelola dana sosial keagamaan termasuk wakaf, serta memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpotensi dikembangkan ke arah ekonomi hijau. Yang kedua, di sini ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sementara itu objek dalam penelitian ini adalah peran wakaf dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau yang meliputi pengelolaan wakaf. Di sini jenis dan sumber datanya saya menggunakan dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui instruksi dengan informan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelolaan wakaf di Lazisnu, penerima manfaat, serta pihak lain yang terkait. Dan teknik pengumpulan datanya di sini saya dilakukan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dilakukan secara semi-struktur, yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan kondisi lapangan. Dan yang terakhir di sini ada analisis data dan uji keabsahan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang ditemukan oleh Matteo atau Bimiles dan Michael Huberman. Dan untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu yang menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dan kesimpulan dari presentasi saya,
adalah wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau melalui pengelolaan yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, salah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun, pengelolaan wakaf dalam mendukung ekonomi hijau masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pengelolaan yang belum optimal. Oleh karena itu, dilakukan pengelolaan wakaf yang lebih profesional agar manfaatnya dirasakan secara lebih luas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.